Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah dua dosa besar yang akan terus mengalir walau sudah meninggal dunia. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Di saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Amal jariah adalah amal yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan semasa hidupnya. Maka dari itu, ada amal keburukan yang pernah dikerjakan semasa hidup di dunia dan akan terus mendapat kucuran dosa meskipun telah meninggal. Dalam surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Berdasarkan ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan amal yang baik, maka Allah akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran atas amal tersebut. Namun sebaliknya, apabila melakukan amal keburukan atau maksiat, maka akan menuai dosa ditambah dengan dampak buruk yang akan didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk hati-hati agar tidak terjebak dengan dosa jariah. Maksudnya yakni dosa yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Lalu jenis dosa apakah itu? 1. Mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya yaitu seseorang yang akan melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain sehingga menyebabkan banyak orang mengikuti perbuatannya. Meskipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatannya, dari Jabir bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun salah satu contoh yang sering terjadi saat ini, yaitu ada seorang wanita mengenakan celana pendek di hadapan banyak orang. Kemudian ada wanita lain melihat dan ikut menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih. Padahal kita mengetahui dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat kepada selain muhrimnya. Meskipun wanita yang pertama kali memakai celana pendek tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun banyak wanita lain yang menirunya. Maka ia akan mendapat kucuran dosa tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun pelopor wanita yang pertama kali mengenakan celana pendek telah meninggal dunia. Kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh dan mengajak orang lain pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang akan mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah para da'i yang menyeru pada kemaksiatan, maupun tokoh dukun atau paranormal yang mengajak pada kesyirikan. Termasuk dalam hal menyuruh orang lain atau menjerumuskan orang lain untuk berbuat dosa, meskipun dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti, menjalankan apa yang pernah diperintahkan olehnya, maka orang-orang tersebut akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Maka dari itu, tidak ada cara lain selain dengan bertobat dan minta pengampunan kepada Allah. Dilansir dari sumber lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa hambanya. Namun ada dosa besar yang tidak akan diampuni Allah sampai meninggal dunia jika tidak bertobat. Perilaku yang termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni Allah sampai meninggal dunia jika tidak bertobat adalah syirik,
Sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab At-Taubah wa Al-Inabah, hal tersebut bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sehubungan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kitab-kitab catatan amal perbuatan di sisi Allah ada 3 macam, yaitu kitab catatan yang tidak diindahkan oleh Allah adanya barang sedikit pun, kitab catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun darinya, dan kitab catatan yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun kitab catatan yang tidak diampuni oleh Allah ialah perbuatan mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran Surat An-Nisa ayat 48 hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Adapun mengenai kitab catatan yang tidak diindahkan oleh Allah barang sedikit pun berkaitan dengan perbuatan aniaya seorang hamba kepada dirinya sendiri, menyangkut dosa antara dia dengan Allah, seperti tidak berpuasa sehari atau meninggalkan suatu sholat, maka sesungguhnya Allah mengampuni hal tersebut dan memaafkan jika Dia menghendaki. Adapun mengenai kitab catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun darinya, maka menyangkut perbuatan aniaya sebagian para hamba terhadap sebagian yang lain, hukumannya ialah kisos sebagai suatu kepastian. Jenis-jenis syirik. Melansir buku Dosa-dosa Jariah karya Rizam Aizid, orang yang mengajak kepada kemusyrikan atau menggiring orang supaya syirik kepada Allah, dosanya akan terus mengalir, walaupun si pelaku sudah meninggal dunia. Dosa dari perbuatan ini jauh lebih besar daripada dosa orang yang mengajak atau mempelopori perzinahan. Di dalam daftar dosa besar, syirik menempati urutan pertama. Secara sederhana, syirik dapat diartikan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Maka dari itu syirik dinilai sebagai dosa besar. Dalam hal ini Allah telah berfirman. Dijelaskan lebih lanjut, bila dilihat dari perbuatan syiriknya, maka syirik itu terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar, dan syirik asghar atau syirik kecil. Berikut penjelasannya. Syirik besar. Syirik besar merupakan perbuatan dosa yang berimbas kepada keimanan seseorang. Artinya, apapun perbuatan dosanya, bila perbuatan dosa itu sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam syirik akbar. Hakikat dari syirik akbar ini adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja meminta pertolongan atau perlindungan kepada batu, jin, pohon, kuburan, atau lainnya. Pelaku syirik besar ini akan kekal di dalam neraka jahanam. Bukan hanya itu saja, syirik besar juga dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam taat, dan syirik dalam cinta. Pertama, syirik dalam doa ialah seseorang yang berdoa tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada selainnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, yang artinya, apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Akan tetapi ketika Dia menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Kedua, syirik dalam niat berhubungan dengan keinginan dan tujuan. Orang-orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi karena hal lain, misalnya saja materi, ketentraman, kejayaan, kedikdayaan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16. Ketiga, syirik dalam ketaatan. Maksudnya adalah bahwa orang lebih menganggap pemimpin, nenek moyang, atau lainnya sebagai Tuhan, sehingga orang itu membawa sesuatu kepada makhluk-makhluk lemah itu dan bertobat kepadanya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, yang artinya, mereka menjadikan para rabi, Yahudi, dan para rahib, Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Keempat, syirik dalam cinta ialah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kecintaan. Syirik ini membawa seseorang lebih cinta sesuatu selain Allah. Bahkan orang yang cintanya kepada Allah sebanding dengan cintanya kepada selainnya pun termasuk kategori syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Syirik kecil. Syirik kecil merupakan perbuatan syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun syirik kecil ini dapat menjadi jalan menuju kepada syirik besar. Oleh karena itu, syirik kecil pun wajib untuk dijauhi. Ada dua macam syirik kecil yang harus diwaspadai dan dijauhi, yakni syirik nyata dan syirik tersembunyi. Syirik nyata merupakan syirik kecil dalam bentuk ucapan perbuatan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berbuat kufur atau syirik." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Sementara itu, yang termasuk ke dalam syirik tersembunyi ialah syirik yang berbentuk niat dan keinginan. Misalnya saja riya, memamerkan ibadah agar dipuji. Sum'ah, menceritakan kebaikan dirinya sendiri supaya dipuji. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.